Lagi kangen? Selawatin aja. Mau dia jadi jodoh kita? Selawatin aja. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riani. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang lancar dan kemudahan-kemudahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum subscribe, lihat tombol merah yang ada di bawah, klik subscribe-nya dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaik dari saya. Dan jangan lupa teman-teman, share ke media sosial kalian lainnya, karena dengan membagi, kalian akan mendapatkan banyak manfaat dan orang-orang banyak yang mendapatkan pertolongan Allah dari video-video saya ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang masalah jodoh. Nah, mudi-mudi muda-muda kalian semua pasti pada suka nih sama materi yang satu ini. Kalian minta jodoh, selawatin aja. Lagi jatuh cinta, selawatin aja. Lagi kangen, selawatin aja. Mau dia jadi jodoh kita, selawatin aja. Apapun yang kalian minta, apapun yang kalian mau tentang jodoh, selawatin aja sebanyak-banyaknya. Pasti kalian dapat. Oke teman-teman, nggak panjang lebar lagi, saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang teknik-teknik untuk mendapatkan jodoh-jodoh terbaik seperti apa yang kita inginkan. Teknik ini udah saya pernah buktikan ya teman-teman ya. Memang sih kadang-kadang apapun yang kita minta suka nggak sesuai gitu. Karena apa? Karena Allah memberikan dengan tepat, dengan sesuai kadarnya, dengan sesuai caranya Allah, dengan sesuai penilaiannya Allah. Kadang manusia itu suka maunya yang begini, yang baik-baiknya aja gitu. Yang kita lihat baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik teman-teman ya. Oke, untuk langkah pertama, untuk urusan jodoh, kalian tuh sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 nih, ini versi saya ya teman-teman, dan ini udah saya buktikan gitu ya sendiri. Kalaupun nantinya ke depannya urusannya kalian seperti apa, ya itu urusan kalian. Tapi di sini saya sudah memberikan teknik-teknik tersendiri untuk masalah jodoh. Selain kita berdoa dan berselawat, pasti ada ikhtiar dan usaha juga ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, kalian tuh apa sih yang harus kalian lakukan? Yaitu berdoa. Berdoa itu penting teman-teman. Berdoa, selawat yang banyak, minta sama Allah. Jodoh apa sih yang kalian mau? Jodoh seperti apa sih yang kalian inginkan? Minta sama Allah teman-teman. Minta secara spesifik ya tentunya, jangan asal-asalan mintanya. Contohnya misalnya kalian minta jodoh yang soleh dan soleha, yang tampan wajahnya, yang cantik rupanya, yang fisiknya bagus, yang perekonomiannya bagus, yang agamanya bagus, yang bisa menjadi imam yang baik untuk kita, yang bisa menjadi istri yang soleha untuk kita. Pokoknya minta yang baik-baik. Jadi kalau minta sama Allah itu, apalagi urusan jodoh, jangan nanggung-nanggung. Minta yang baik-baik, minta sebanyak-banyaknya tentang hal yang baik-baik, tentang jodoh yang kita inginkan gitu ya. Gak usah takut gitu. Kan ada gitu ya peribahasa, jodohmu adalah cerminanmu gitu ya. Kadang kita berpikir, gue buruk nih, masa iya sih gue bisa dapet jodoh yang baik? Gak ada yang gak mungkin teman-teman. Kalau kita minta, kalau kita berikhtiar, kalau kita berusaha dan kita memperbaiki diri kita dengan berdoa tentunya, sambil berikhtiar dan berdoa, insya Allah kita dikasih jodoh yang terbaik sama Allah. Jadi jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu kuncinya, berdoa dan berselawat. Itu penting banget ya teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, yang kedua itu lakukan teknik berpikir positif. Lakukan teknik berpikir positif. Nah, berpikir positif ini saya tuh sering dengar dari motivator Aryan Surya ya, Pagar Kehidupan. Kalian bisa cari channel YouTube-nya Aryan Surya, Pagar Kehidupan. Itu bagus banget tuh teman-teman.
si Mas Aryan Surya itu sering memberikan teknik-teknik afirmasi atau teknik tarik menarik, teknik berpikir positif untuk kedepannya kita bagaimana gitu ya. Karena dari teknik tarik menarik atau teknik berpikir positif afirmasi itu ada di alam bawah sadar kita nantinya teman-teman ya. Teknik afirmasi atau teknik alam bawah sadar itu akan menarik pikiran kita kepada tujuan apa yang kita inginkan teman-teman. Contohnya, kita minta jodoh nih sama Allah, minta jodoh yang terbaik. Itu kita pikirin terus nih. Kita pikirin terus, kita berandai-andai. Itu kita udah membayangkan gitu, seperti apa sih wajahnya, fisiknya, penampilannya, materinya, semuanya. Gak apa-apa. Kita berandai-andai, kita pikirkan, kita berafirmasi, kita masukkan ke alam bawah sadar kita, dan kita berpikir positif bahwa nantinya Allah akan memberi seperti apa yang kita pikirkan teman-teman. Jadi setiap kita mau tidur, kita berdoa, terus kita berpikir positif, kita memikirkan jodoh seperti apa yang kita inginkan, kita masukkan ke alam bawah sadar kita, terus kita pikirkan terus, bangun tidur juga begitu. Setiap hari kita berpikir, kita minta, kita berafirmasi, kita berhalusinasi bahwa jodoh kita tuh sebenarnya udah ada di depan kita gitu ya teman-teman. Itu caranya teman-teman, itu ampuh banget gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya diri kita gitu ya, kita pasti akan menemukan jodoh seperti apa yang kita impikan teman-teman. Tapi harus sabar, harus berikhtiar juga tentunya. Kayak tadi yang pertama berdoa dan bersolawat, yang kedua teknik berpikir positif atau afirmasi atau teknik tarik menarik di alam bawah sadar kita. Dan untuk yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu biasanya kita banyak melakukan interaksi. Artinya banyak melakukan interaksi itu kita banyak pergaulan ya teman-teman ya. Pergaulan itu kita ya perbanyak teman, perbanyak chat dengan media sosial, atau mungkin kita bisa bikin grup-grup di WA ya teman-teman ya. Kan banyak tuh sekarang ya grup ta'aruf, grup ikhtiar jodoh atau apa gitu kan ya. Atau mungkin kita sering chat dengan teman-teman yang mungkin kita belum kenal gitu di media sosial kita seperti Facebook atau Instagram. Bolehlah sekali-sekali kita bertegur sapa sama mereka ya, siapa tahu gitu dengan jalan itu Allah memberikan caranya gitu dengan mempertemukan kita dengan jodoh kita gitu. Tapi kadang kita sebagai manusia ada yang bisa nyaman atau tidak nyaman ya dengan grup atau apa gitu. Soalnya kadang-kadang yang dibahas itu suka melenceng gitu dari pembicaraan, jadi itu sedikit annoying gitu, mengganggu gitu ya, mengganggu kita gitu. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan grup-grup yang ada di media sosial kalian gitu, mungkin kalian bisa beralih ke cara lain gitu. Contohnya misalnya kalian banyak melakukan kegiatan di luar rumah dengan berkumpul sama teman-teman, mungkin bisa jadi seperti itu. Dengan kita berkumpul atau kita bergaul dengan teman-teman, mungkin dari teman yang satu bisa memperkenalkan kita dengan orang lain gitu ya. Dengan cara itu kita banyak relasi, kita banyak kenalan, dan bisa jadi kita dipertemukan dengan jodoh kita dari situ teman-teman gitu ya. Terus kita kalau keluar rumah juga jangan lupa bersedekah senyum teman-teman, beribadah senyum teman-teman. Dengan senyum itu juga bisa membawa kita bertemu dengan jodoh kita, seperti itu teman-teman. Nah itu yang ketiga ya. Nah yang keempat, menebarkan kasih sayang. Menebarkan kasih sayang itu seperti apa sih? Nah kita kan pengen disayang dong, pengen dapet cinta, pengen dapet jodoh. Ya itu dimulai dari diri kita dulu gitu. Nah kayak misalnya dari rumah nih, kita menebarkan kasih sayang seperti apa sih gitu ya. Kita harus berempati sama orang-orang di rumah kita, sama keluarga kita, saudara-saudara kita, terus di lingkungan kita gitu ya. Terus kalau di luar seperti apa ya, contohnya kita banyak bersedekah sama orang, terus ya seperti tadi saya bilang, banyak menebar senyum, banyak menebarkan kebaikan, ringan tangan gitu. Dengan seperti itu bisa juga membuka jalan untuk kita mendapatkan jodoh teman-teman. Itu yang keempat ya. Nah yang kelima nih, itu memperbaiki kualitas diri. Jadi kalau misalnya kita udah berdoa, udah bersalawat, udah berpikir positif, terus udah banyak melakukan pergaulan, interaksi, menebarkan kasih sayang, yang terakhir apa? Kualitas diri tentunya.
kualitas diri, introspeksi diri, apa sih gitu yang salah dari kita gitu, kok sampai sekarang kita belum mendapatkan jodoh ya gitu. Jadi harus difikirkan tuh gitu, mungkin kita punya 10 dosa besar gitu ya, makanya kita harus meningkatkan kualitas diri kita, teman-teman. Nah, dipikirin tuh 10 dosa besar. Nah, nanti di video berikutnya saya akan jelasin ya 10 dosa besar itu apa aja gitu ya. Nah, saya kasih contoh dulu deh, misalnya durhaka sama orang tua, itu salah satunya syirik, itu salah satunya. Terus riba, terus berbuat zina, itu salah satunya ya teman-teman ya. Pokoknya kalian bisa cari ya, kalian bisa searching 10 dosa besar itu apa aja, itu kalian pikirin. Nah, dari situ kalian bisa meningkatkan kualitas diri kalian. Kalau kualitas diri kalian udah baik gitu ya, otomatis kedepannya kalian pasti akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik, terutama jodoh gitu teman-teman. Karena dengan meningkatkan kualitas diri, dengan kita beristighfar, dengan kita bertobat, dengan kita menyadari kita punya 10 dosa besar gak nih gitu kan, kita minta ampunan gitu sama Allah, otomatis rahmat Allah akan turun ke kita, rahmat dan ridhonya Allah tuh akan turun ke kita. Jadi pintu-pintu rezeki, pintu-pintu jodoh, dan pintu-pintu kebaikan-kebaikan lainnya itu Allah buka seluas-luasnya buat kita. Allah juga berfirman nih teman-teman, banyak sih firman-firman Allah di beberapa Quran surat ya yang ada di Al-Quran. Contohnya seperti Quran Yasin ayat 36 sama Quran surat An-Najm ayat 45. Tapi di sini karena Yasin dan Quran surat Yasin 36 dan An-Najm 45 itu isinya hampir sama, jadi saya mau bacain yang surat An-Najm ayat 45 ya. Itu Allah tuh berfirman, dan bahwasanya dialah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Di dalam Al-Quran itu udah jelas teman-teman, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kita nggak usah takut gitu, kita nggak usah takut oh temen gue udah nikah nih, oh temen gue udah dapet jodoh nih gitu, gue kapan ya gitu. Ingat ya teman-teman, pernikahan itu bukan sebuah perlombaan, teman-teman, catat ya. Pernikahan itu adalah sebuah ketetapan yang kita ambil berdasarkan keputusan yang benar-benar sudah bulat, dan kita sudah tahu risikonya seperti apa ke depannya. Jadi kita jangan mikirin enaknya juga gitu kan, oh gue bakal bahagia nih nanti kalau udah nikah gitu, gue bakal happy nih kalau udah nikah. Enggak juga sih gitu, pasti ada masalah-masalah yang akan kita hadapin gitu ke depannya seperti apa gitu. Itu juga kita mesti pikirin gitu, jangan cuma pengen dapet cinta doang nih, tapi kesulitan yang ada di depan nanti juga kita harus pikirin, dan kita harus terima resikonya gitu teman-teman ya. Nah terus sebenarnya ada doa juga sih, ada doa tentang jodoh, ada dua. Kalau untuk wanita tuh biasanya bacanya tuh Rabbi habli miladunka zauzan thayyiban wa yakuna sahiban lifi dini wa dunia wal akhirah, yang artinya ya Rabb, berikanlah kepadaku suami terbaik dari sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Itu untuk doa yang wanita. Nah kalau untuk doa keseluruhan biasanya tuh ada di surat Al-Furqan ayat 74. Itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman, yang artinya wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi udah jelas ya teman-teman ya, Allah berfirman di Quran surat An-Najm ayat 45, di Yasin ayat 36, di surat Al-Furqan ayat 74, dan doa-doa lainnya itu sudah jelas bahwa urusan jodoh itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, tinggal bagaimana kita mau berusaha dan berikhtiar gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video tentang jodoh dari saya, semoga bermanfaat. Yang baik kalian ambil manfaatnya, yang buruk jangan kalian ambil manfaatnya, karena saya hanya seorang manusia yang fakir ilmu. Saya juga orang biasa yang hanya bisa membagi kebaikan-kebaikan pada kalian, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih buat subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum subscribe, cek tombol merah yang ada di bawah, kalian klik subscribe-nya.
Jangan lupa klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share juga ke media sosial kalian lainnya, karena dengan berbagi kalian dapat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah, dan kebaikan itu akan menjadi pahala buat kalian. Ya teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.